Baik. Ya, baik. Mohon izinnya ya Bu ya, saya share screen saya. Nanti mohon diingatkan aja berapa lama. Tapi saya nggak akan bisa lihat chatnya, jadi mungkin diintervensi aja. Baik, nanti kita bantu. Baik, silakan. Kita punya waktu belajar 30 menit ini Bu Yuyun. Terima kasih sekali nih. Monggo silakan. Siap. Jadi saya ingin berbagi tentang cerita tentang Mercury dan COP, Conference of the Party yang keempat, Minamata Convention di Indonesia di Bali nanti bulan November. Jadi saya ingin sharing dan curhat juga. Semoga kawan-kawan di Pranic Healing Indonesia bisa membantu menyembuhkan semesta yang sudah sangat sakit sebetulnya. Oke, baik. Ini tadi sudah diperkenalkan sama Bu Kathy, saya skip saja. Jadi outline hari ini saya mencoba untuk merangkai beberapa topik gitu ya. Yang pertama nanti saya ingin sampaikan sedikit tentang honoring Minamata, kemudian political commitment dari pemerintah Indonesia. Mohon maaf sebelumnya ini nanti ada banyak bahasa Inggris slide-nya, tapi saya bicara dalam bahasa Indonesia. Baik, tidak apa-apa Bu Yuyun. Apa ya? Tidak apa-apa. Kemudian ada Mercury Inventory. Kalau HG di sini, HG di sini artinya Mercury maksud saya. Kemudian ada supply trade, ada products and storage, kemudian ada ASGM di sini adalah artisanal and small scale gold mining. Lalu ada Mercury contaminated sites dan lessons learned-nya dari Minamata. Sebelumnya ini adalah foto saya sama Shinobu Sakamoto, salah satu advokat atau aktivis Mercury. Shinobu ini juga korban Minamata, jadi dia lahir dengan congenital diseases. Dia sangat kuat ya, jadi sampai sekarang dia masih hidup, umurnya sekarang 64 tahun, tetapi makin ke sini dia tidak bisa berbicara dengan jelas, sehingga dia punya nurse, asistennya dia namanya Yuki Tan. Ini sekeluarga, bapak, ibu, anak semua mendedikasikan waktunya untuk membantu para korban Minamata disease. Ini pertemuan kami dengan dengan para victims, kita nyebutnya victims ya, atau survivors dari Minamata disease. Ini adalah ibunya Shinobu yang di depan ini. Ibunya tidak punya simptom Minamata, tetapi diturunkan kepada anaknya ya. Jadi ini yang lain-lainnya ini juga sebetulnya korban Minamata. Kalau ini kawan-kawan saya LSM dari IPEN. Kemudian pada pertemuan negosiasi perjanjian konvensi ini adalah Fernando Lugris. Waktu itu dia menjadi presiden INC. INC adalah Inter Negotiation Committee meeting, pertemuan-pertemuan yang dirancang untuk mendiskusikan isi dari teks konvensi. Dan pertemuan ini kami fasilitasi, IPEN memfasilitasi, dan yang di sebelah kiri ini adalah Eileen Smith. Dia istri dari Eugene Smith, fotografer yang mendokumentasikan kejadian-kejadian di Minamata. Pada kesempatan itu Shinobu menyampaikan kepada Fernando Lugris agar membuat konvensi ini yang kuat dan komitmen dari setiap negara bisa didorong dan disupport supaya tidak terjadi lagi tragedi Minamata. Ini adalah timeline terjadinya diskusi-diskusi yang mengerucut kepada Minamata Convention. Disaster atau Minamata tragedi sendiri terjadi tahun 54-an gitu ya. Kasus pertama ditemukan sekitar tahun 54, kemudian berkembang terus dan masyarakat mulai banyak yang menderita mercury poisoning dan dikenal sebagai Minamata disease sampai dengan tahun 70-an. Dan kemudian pengadilan memutuskan si perusahaan harus mengganti rugi, kemudian membersihkan lahan tercemar dan sebagainya.
Kemudian pada pertemuan-pertemuan berikutnya Earth Summit, kemudian ada UN General Assembly atau Environmental Assembly memberikan mandat supaya ada diskusi tentang pembicaraan tentang perlunya membuat perjanjian internasional atau konvensi yang disepakati oleh semua negara. Karena apa? Karena di EU, di Arktik, di utara, di kutub utara ini mulai kelihatan ada merkuri di sana. Padahal di sana tidak ada industri ya. Jadi sudah sampai dengan berjalan jauh seperti itu. Jadi sudah dianggap penting harus ada kesepakatan global. Nah, tahun 2013 Minamata Convention ini diadopsi, kemudian setelah itu kita ada beberapa pertemuan dan COP pertama tahun 2017 sesudah enter into force tahun 2017. COP pertama dan kedua, ketiga di Jenewa, COP keempat kemudian dilaksanakan di Bali pada tahun ini, jadi tanggal 1 sampai 5 November. Tetapi karena COVID dan banyak keterbatasan, maka pertemuannya dibagi menjadi dua. Ada pertemuan disebutnya virtual segment untuk bulan November ini, dan yang akan didiskusikan hanya beberapa topik yang penting saja. Kemudian nanti akan disusul dengan face-to-face segment nanti bulan April atau Mei 2022. Ini adalah peta lokasi di mana Chiso Corporation beroperasi, kemudian limbahnya dialirkan ke kanal di sini dan larinya ke laut gitu ya. Kemudian Teluk Minamata ini kemudian di-dredge, digali dan lumpurnya ditumpuk di sini. Kemudian disulap menjadi eco park sebutannya seperti ini ya, indah pokoknya Eco Park, padahal di bawahnya itu lumpur yang masih terkontaminasi merkuri dan tidak dibersihkan ya. Ini adalah foto bagaimana masyarakat dan beberapa perwakilan pekerja yang protes kepada ini presidennya, CEO-nya Chiso Corporation, minta ganti rugi dan sebagainya. Ini juga ada di dalam film Minamata. Nanti kalau Bapak Ibu bisa nonton di Amazon Prime, sekarang udah ada filmnya. Aksi duduk di atas mejanya pada saat rapat pemegang saham ini memang terjadi di sana. Dan ini saya berkesempatan tahun 2013 ke Minamata. 2 kali sebetulnya saya ke sana, 2012 dan 2013. Tetapi pada saat 2013 ini kami diberi ada tour gitu ya, ada tour yang diorganisir oleh para victims ini. Kemudian ini muka saya bete banget karena saya dijelaskan sama Bapak ini. Jadi ini kanal yang dipakai untuk membuang limbahnya Chiso Corporation ke sini, kemudian larinya ke laut. Terus kita bilang gimana ceritanya Pak, itu sesudah pengadilan memutuskan dia bersalah dan sebagainya dan harus menguruk ini selama 14 tahun mereka membuat ini dan nilainya $350 juta. Jadi Bapak tour guide ini bilang ya perusahaannya akhirnya mengaku pilot ya karena mereka habis-habisan gitu. Tapi kita berdiri di depan pabrik ya, di sebelah kiri sini sebetulnya ada pabriknya. Dan ada tulisannya di depan pintunya itu JNC. Saya bilang, ini pabriknya siapa? Saya bilang gitu. Ya ini dulu pabrik ini, dia bilang, yang mencemari. Terus kok sekarang masih ada ini? Iya, udah ganti nama sekarang. Namanya apa? JNC. Apa itu JNC? Japan's New Chiso. Itu kita ngakak sebetulnya abis lihat itu, tapi sebel juga gitu ya, mau gimana. Jadi tadinya namanya Chiso Corporation, tapi namanya ganti jadi Japan's New Chiso. Nah, jadi di dalam pertemuan-pertemuan itu kami melakukan beberapa aksi dan pameran, exhibition, pokoknya untuk membantu delegasi mengingatkan mereka tentang berbagai hal ya. Kayak misalnya yang ini kami setiap kali ada pertemuan negosiasi, kami pilih salah satu hari itu tergantung topik yang dibicarakan. Yang ini saya lagi membagikan fish snack, jadi ada biskuit terus ada tunanya di situ.
itu waktu diskusi soal merkuri di dalam ikan ya. Jadi delegasi kalau mau ngambil gitu, ini ada merkurinya nggak gitu. Kita bilang ya nggak tahu. Itu kan sama yang terjadi dengan kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi ikan. Kita nggak pernah tahu apakah ikan yang kita konsumsi itu mengandung merkuri atau tidak. Kalau yang ini kami melakukan aksi karena konteksnya soal di Afrika dan di Nairobi, dan di Afrika 40% tenaga kerja untuk ditambang emas skala kecil yang ilegal pakai merkuri ini adalah anak-anak dan perempuan. Jadi ini coklat sebetulnya kami tempelin di sini. Tapi itu kreatif banget dan asik sebetulnya permainannya, aksi-aksinya. Dan ini adalah pita solidaritas yang kami bagikan. Ini diusulkan oleh para Minamata disease victims untuk membangun solidaritas dan membantu mereka untuk raising awareness. Ini saya pameran waktu INC di Jordan, karena saya yang punya banyak foto, jadi saya bilang aku mau pameran aja deh gitu ya, karena penting untuk para delegasi itu untuk mengetahui dampak dari merkuri terhadap anak-anak di lokasi pencemaran. Ya, ini jadi beberapa aksi lainnya lagi. Kita juga sempat mendorong nama dari konvensi ini jangan pakai nama Minamata, tetapi lebih baik Mercury Convention, karena kalau pakai nama Minamata ya urusan Minamata victims aja nggak beres-beres sampai hari ini gitu ya. Jadi kita juga nggak mau ikut jadi terlalu larut dengan pengalaman seperti di Minamata. Minamata Convention on Mercury ini diadopsi tahun 2013 di Kumamoto dan entered into force 2017. Per minggu ini ada 133 negara yang sudah meratifikasi. Indonesia meratifikasi Minamata Convention ini tahun 2017. Dan konvensi ini mengatur tentang berbagai hal merkuri yang digunakan di dalam produk maupun proses. Ada pasal-pasal yang terkait dengan perdagangan merkuri global dan pasokan-pasokannya, termasuk tambang sinabar. Kemudian phasing out mercury added product, ada tahunnya, tahun 2020 dan 2024 gitu ya batasnya. Kemudian juga penggunaan merkuri untuk menjadi katalis di dalam proses industri itu juga harus dihapuskan. Kemudian juga ada pengurangan merkuri di artisanal small scale gold mining, tambang. Kalau di Indonesia peti mungkin ya yang populer, peti itu pertambangan emas tanpa izin. Kemudian ada kontrol emisi dan rilis dari industri, misalnya dari PLTU, semen, dan industri kloralkali. Kemudian ada penyimpanan merkuri kalau sudah di phase out, kemudian dihapuskan, dan ada penyitaan merkuri yang ilegal gitu ya, itu kan harus simpannya di mana. Nah, itu didiskusikan juga di dalam konvensi ini. Kemudian dilanjutkan dengan mercury waste dan contaminated sites. Sebetulnya contaminated sites ini adalah yang paling penting kalau menurut saya, karena nama Minamata berasal dari atau tragedi Minamata itu berasal dari pencemaran di Teluk Minamata. Nah, Indonesia sesudah meratifikasi tahun 2017, kemudian Presiden mengumumkan ada instruksi pelarangan penggunaan merkuri untuk di PESK, ini pertambangan emas skala kecil, bukan PSK tapi PESK. Pertambangan emas skala kecil adalah translasi dari atau terjemahan dari artisanal small scale gold mining. Kemudian pada bulan September itu sudah Indonesia meratifikasi, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang ratifikasi Minamata Convention. Lalu diikuti dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan dan Pengurangan Merkuri. Biasanya sesudah Indonesia meratifikasi atau suatu negara meratifikasi suatu konvensi, yang disusun adalah National Implementation Plan. Jadi bukan rencana aksi nasional, tetapi rencana mengimplementasikan konvensi. Tetapi saya nggak tahu salah kaprahnya ada di mana, sehingga Presiden jadinya bikinnya rencana aksi nasional. Dan ada beberapa hal yang agak miss sebetulnya dengan istilah ini. Jadi ada beberapa yang missing gitu. Kemudian
untuk mengimplementasikan Perpres ini, Permen LH keluar nomor 81 2019, sehingga ini yang menjadi acuan semua Pemda, dan kami mengusulkan pada saat diskusi-diskusi sebelum 2017 ini bahwa Indonesia kalau meratifikasi, daerah-daerah harus menyusun juga rencana aksi daerah bagaimana mereka akan mengimplementasikan phase out merkuri dan sebagainya. Kemudian di Bappenas ini dikawal dan dicantolkan dengan program nasional yang ada gitu ya, sehingga di sini didorong atau didukung rencana aksi daerah PPPM di sini adalah penghapusan dan pengurangan merkuri oleh gubernur di provinsi-provinsi. Saat ini baru ada 2 atau 3 provinsi gitu ya yang punya RAD ini, karena agak nggak jelas sebetulnya siapa yang harus nanggung biayanya gitu ya, karena untuk mengimplementasikan ini lanjutannya berarti harus ada APBD dan sebagainya. Ini juga menarik sebetulnya untuk didiskusikan. Jadi ada 4 sektor yang diprioritaskan di dalam rencana aksi nasional ini. Ada sektor energi, di sini difokuskan pada PLTU, terutama untuk mengurangi emisi dari stack dari cerobong PLTU. Kemudian ini paling kecil jumlahnya sebetulnya sih, bisa lebih gede dari ini, cuman yang nggak tahu deh ngitungnya. Kemudian untuk di sektor kesehatan, penghapusan alkes, sebutnya alkes, alat kesehatan yang mengandung merkuri seperti termometer, tensimeter, kemudian tambal gigi, terus kosmetik, terus maskara. Jadi ini harus dihapuskan semuanya, tetapi yang diprioritaskan adalah alat-alat kesehatan yang itu tadi, yang termometer, tensimeter, dan tambal gigi ya. Kemudian sektor manufaktur, ini terkait sama baterai dan lampu CFL, lampu TL yang panjang itu gitu ya. Harus hapus tahun 2024. Jadi penggantinya adalah LED. Ini juga sebetulnya lebih membantu untuk hemat energi ya, LED ini. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Jadi semua yang harus dihapuskan dan diganti ini sebetulnya ada teknologi penggantinya, dan alternatifnya itu sebetulnya sudah ada, cuma kurang, entah itu kurang dipromosikan atau kurang menarik untuk digunakan, mungkin lebih mahal dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada penggantinya. Jadi kalau untuk soal ratifikasi konvensi itu ada NIP. Jadi ini ada NIP, NAP, and LAP. Jadi NIP ini adalah National Implementation Plan, NAP-nya adalah National Action Plan, dan LAP ini adalah rencana aksi daerah. Jadi saya pakai jargon itu NIP, NAP, and LAP. Di sini di Indonesia ditargetkan mercury free artisanal small scale gold mining itu pada tahun 2030. Lama banget, padahal waktu saya ngasih rekomendasi saya bilang itu 2025 paling top, itu harus sudah tidak pakai mercury lagi. Dan ini tanggung jawabnya sebetulnya berat di Pemda sebetulnya, karena kalau mau menghapuskan ini berarti Pemda harus mentertibkan lahan-lahan yang digunakan untuk tambang emas ilegal itu. Oke, saya lanjut aja. Jadi kalau di global ada yang namanya mercury assessment untuk melihat sebetulnya sumbernya itu dari mana saja yang paling banyak. Kalau di global 38% adalah dari artisanal small scale gold mining, 38% ya. Selebihnya adalah dari ini dari coal combustion, dari PLTU, kemudian dari non-ferrous metal production, kemudian dari semen 11%, dan sisanya adalah dari limbah yang lain-lainnya. Di Indonesia 57,5% adalah dari artisanal small scale gold mining. Ingat ya, yang di sini 38% dari artisanal small scale gold mining global. Indonesia 57,5%. Jadi hampir 60% berasal dari tambang emas skala kecil ini. Untuk yang lain-lainnya, coal combustion itu rendah sekali, kemudian juga untuk waste incinerator dan open burning itu juga rendah. Dan sesudah dihitung-hitung, yang paling besar komponen lepasan merkuri adalah lewat udara, hampir 60%. Studi-studi yang terdahulu dan dari
atmospheric monitoring, ternyata merkuri yang dilepas ke udara yang saat ini ada terukur itu berasal dari legacy atau warisan. Kebayang nggak waktu tahun 1849 periode-periode itu kan gold rush di Amerika ya, dan mereka juga pakai merkuri banyak banget sebetulnya di Amerika, di Australia, dan industri-industri lainnya lagi yang melepas emisi ke udara itu sampai sekarang tuh belum habis, belum selesai pencemarannya, masih ada sekitar 50 tahun lagi mungkin baru bisa habis itu ya. Jadi lama tinggalnya di lingkungan. Jadi kalau di Indonesia kita nggak menyetop dari sekarang, makin lama lagi itu nanti hapusnya. Biang keroknya apa? Karena dulu-dulu itu ada perdagangan merkuri ya. Jadi perdagangan merkuri global sampai dengan tahun 2012 jalurnya seperti ini. Jadi yang besar itu adalah dari Kirgistan karena ada tambang sinabarnya di sana, sehingga mereka bisa mengekspor ke Cina. Kemudian yang dari Europe banyak sebetulnya ini daur ulang ya. Jadi dari limbah yang di apa namanya di recovery merkurinya kemudian disirkulasikan lagi ke seluruh dunia. Jadi dari Eropa itu bergerak ke seluruh dunia. Ada yang menarik di peta tahun 2012 ini, dari Singapura ada panah yang biru ini mengalir ke Indonesia. Ini jumlahnya sekitar 400-an ton. Tapi di Indonesia nggak ada catatannya. Jadi kalau saya ngomong soal ini, saya dimusuhin orang banyak. Tapi data di global itu ada gitu. Cuman pemerintah Indonesia marah gitu ya kalau ngelihat yang kayak gini. Kemudian sesudah negosiasi Minamata Convention dan disepakati harus ada pengurangan atau penghentian mercury trade di berbagai negara. Lalu Amerika mengeluarkan peraturan tentang penghapusan atau pelarangan ekspor merkuri. Diikuti kemudian, Uni Eropa dulu mengeluarkan larangan sehingga tidak ada lagi ekspor dari Eropa. Kemudian Amerika juga mengeluarkan pelarangan ekspor merkuri sehingga dari Amerika juga jadi sedikit ya kalau dibandingkan sebelumnya. Tetapi negara-negara lain mendapat kesempatan atau peluang atau menangkap peluang ini gitu sehingga Meksiko misalnya dia menjadi produsen merkuri, jadi dia nambang merkuri sebelum itu dilarang benar-benar gitu ya, itu nakal banget itu. Jadi si Meksiko sekarang ngekspor ke negara-negara Amerika Latin dan kemudian juga ke Afrika gitu ya. Dan dari ini kalau tadi panahnya biru ya dari Singapura ke Indonesia, sekarang pada tahun 2015 panahnya kebalik dari Indonesia ke Singapura dan ke negara-negara lain gitu. Jadi ada ke Hong Kong dan masuk ke Switzerland atau Eropa gitu. Jadi menarik sebetulnya melihat dinamika ini karena Indonesia tuh juga menghasilkan merkuri tetapi tidak secara legal atau formal. Jadi ini gambaran secara singkatnya kalau dalam bentuk bar chart tadi merkuri yang masuk dan keluar Indonesia adalah seperti ini. Kita sudah mengimpor dari tahun 98 gitu ya. Yang ini, yang titik-titik ini sebetulnya harga emas. Jadi kalau harga emas tinggi, merkurinya juga naik, sudah pasti itu. Kemudian merkuri yang ini yang diekspor oleh trade partners ya. Jadi negara lain melaporkan bahwa mereka kirim ke Indonesia. Tapi laporan dari Indonesia mengimpor berapa banyak merkurinya. Malah jadi turunnya tuh bisa dilihat lah ya. Ini bukan saya ngarang, tapi semua datanya ada dari UN Comtrade. Jadi kalau kita bandingkan, ini yang salah datanya yang mana gitu kan. Jadi di cross check lagi sama BPS, BPS juga bunyinya seperti ini. Jadi ada potensi illegal trade. Nah, merkuri yang seperti itu dipakainya di mana? Di tambang-tambang emas skala kecil yang ada di 30 provinsi dan 190 kota kabupaten. Ini petanya bisa diklik di sini, nanti Bapak Ibu bisa dapat materi saya dan bisa diklik. Dan ini ada di 11 taman nasional ya. Tambang-tambang skala kecil ini kadang-kadang mereka pada nambang dan menggunakan merkuri langsung di lapangan, tapi seringkali juga mereka memprosesnya di kampung yang terdekat ya. Kemudian kami juga mengidentifikasi secara general aja
yang mana yang site yang lama-lama gitu. Yang merah ini site yang udah tua banget gitu, yang dari tahun 90-an gitu sudah ada, tahun 80-an sudah ada gitu ya. Kayak misalnya yang di Pongkor itu kan lama banget. Kemudian yang ini juga di Kalimantan Barat itu juga dari tahun 1800-an itu udah ada ini di sininya. Jadi beberapa lokasi sebetulnya sudah tercemar merkuri dan kita tidak ada informasi yang detail sejauh mana kawasan-kawasan itu sekarang survive ya. Kemudian di Indonesia sendiri sebetulnya dari mana sumbernya merkurinya? Di Pulau Seram, di Pulau Buru, di Ambon ada, maaf, salah lagi. Di Pulau Seram, Seram Barat, di Kabupaten Seram Barat, ada tambang sinabar yang dikelola oleh masyarakat-masyarakat sekitar situ dan oleh raja gitu ya, ada masyarakat adatnya di situ, yang kemudian menambang secara informal, tak berizin, tapi si batu sinabarnya ini kemudian dikirimkan ke Sukabumi, ke Jombang, ke Surabaya, ke Manado gitu ya, untuk diproses lebih jauh lagi. Di Kalimantan Barat itu juga katanya ada tambang sinabar, tapi juga tidak ada yang tahu persis apakah betul dia berizin atau tidak. Dan ini sebetulnya kenapa sinabar dan merkuri di Indonesia itu sangat besar jumlahnya, karena apa? Karena ada 1,2 juta petambang emas ilegal ini ya, informal ini di Indonesia, dan butuh sekitar 2.000 sampai 3.500 ton setahun. Karena apa? Karena mereka campurkan kayak begini nih, campurin begini waktu mengaduk-ngaduk di dulang. Dan karena ketidaktahuan, mereka pikir makin banyak merkuri, makin banyak emas yang akan mereka dapat atau terikat gitu ya. Tapi itu salahin juga ternyata. Dan sumber lainnya lagi juga dari recovery dari oil and gas. Itu yang juga informasinya kurang banyak kita ketahui. Jadi situasinya seperti ini, jualan merkurinya juga dalam jerigen, ada juga yang diekspor, ekspornya juga ilegal. Ini emasnya, dan yang menampung adalah toko-toko emas di regional ya. Kemudian sumber merkuri lainnya lagi atau penggunaan merkuri ada di dalam alkes tadi saya sampaikan di depan. Jadi di dalam alkes ini ada termometer, ada yang ditambal gigi, dan ini adalah jumlahnya. Dan sekarang alkes ini sekarang semua sudah mulai ditarik, tetapi jumlah yang ditarik juga progresnya agak lambat. Per Januari kemarin, terus 38%-nya sudah gitu ya. Sebetulnya sih kalau dari sektor kesehatan ini tidak terlalu banyak, cuma 27 ton aja kalau dibandingkan dengan merkuri yang digunakan di tambang emas skala kecil. Nah, limbah yang dari produk yang mengandung merkuri ini juga sebetulnya yang harus ditangani, tetapi tidak banyak masyarakat juga yang tahu bahwa kalau misalnya lampu bekas, mau dibuangnya kemana, baterai mau dibuangnya kemana, itu kan informasinya juga kurang, fasilitasnya juga kurang. Kemudian lahan yang hari ini kalau sudah dibersihkan, dibawa kemana si merkuri yang sudah distabilkan, itu juga nggak ada gitu ya. Untuk PLTU misalnya, PLTU ada presipitatornya, itu juga dibawa kemana. Dan emisi ini juga sebetulnya banyak dari toko emas dan dari rumah-rumah yang mengelola atau membakar emas. End of life dari merkuri yang sudah direcover dari produk dan sebagainya sebetulnya harus disimpan di storage. Storage ini tempat penyimpanan. Ini bisa underground, bisa above the ground. Kalau underground ini seperti ini di Jerman gitu ya, jadi di bekasnya tambang garam di Indonesia, atau di above the ground seperti ini, dimasukkan ke dalam drum. Di Amerika seperti ini bentuknya. Dan Indonesia sebetulnya juga sudah membuat desain, tetapi saya nggak tahu kapan ini bisa dibangunnya. Katanya 2021 atau 2022 gitu ya. Dan kalau kita lihat memang polisi juga melakukan beberapa kegiatan law enforcement, tetapi kayaknya kurang ganas,
kurang greng gitu. Kenapa? Karena si kegiatan artisanal small scale gold mining ini dia tuh berpindah-pindah terus gitu. Ini titik A gitu ya. Terus kalau dengar-dengar pasti banyak lagi orang yang datang. Terus ada lagi yang kasih modal. Nah, terus dia naik. Pada saat naik di puncak ini dia ada krisis karena ada, maaf ini grafiknya agak geser dikit. Jadi dia sebetulnya ada krisis di sini karena mulai ribut di sini, rebutan lahan, kemudian ada yang meninggal dan sebagainya. Kemudian dibubarkan sama polisi dan sebagainya, ditertibkan. Di sini sepi, tapi pindah ke titik baru. Ini mengulang lagi polanya seperti itu. Dan pada saat gold rush seperti ini periodenya bisa 1 tahun, 2 tahun, dan itu 50.000 orang bisa plek di satu tempat pada satu saat gitu ya. Ini cuma untuk mendetilkan aja dari stream sampai dengan downstreamnya. Yang di sini sebetulnya yang paling banyak terdampak gitu ya, karena kalau yang pakai merkurinya di tengah-tengah sini sama yang di atas, itu yang di bawah itu udah tinggal nerima aja merkurinya, apakah itu di udara ya pada saat bakar seperti ini, atau di ikan atau di makanan. Dan merkuri yang sudah terlepas ke lingkungan ini, yang sudah keluar dari botol, itu susah banget dimasukin lagi ke dalam botol. Jadi ada referensi yang menyatakan bahwa merkuri yang tinggal di lingkungan itu bisa sampai dengan 150 tahun. Itu saya percaya memang masih ada yang gold rush-nya sekarang aja itu di Amerika itu masih ada, di sungai itu masih bisa dilihat merkurinya itu masih kelihatan gitu ya. Dan dampak merkuri ini terhadap kesehatan bukan hanya 1-2 jenis penyakit saja, seperti korban-korban Minamata disease itu juga penyakitnya macam-macam. Jadi kalau yang ini secara umum mercury poisoning bentuknya bisa macam-macam seperti ini, bisa mulai dari kulit, penyakit kulit, omphalocele, terus hepatitis ya. Jadi ini juga bisa macam-macam. Kemudian ke fetal mercury syndrome itu juga macam-macam lagi untuk anak-anak yang fetal mercury syndrome ini dari sejak anak di dalam kandungan si ibu terpapar merkuri, anaknya juga bisa mengalami macam-macam penyakit seperti ini ya. Ini salah satu anak yang kami temui di lapangan. Kemudian juga dari studi-studi yang sudah dilakukan, para researcher menghitung ya dari studi yang sudah ada, ternyata di Indonesia sekitar 25-33% petambang Indonesia ini mengalami chronic metallic mercury vapor intoxication. Jadi ada kriterianya. Dan di Indonesia ada sekitar 1,2 juta petambang, tetapi yang kalau yang terpapar itu sebetulnya yang terukur ya, yang tidak terukur juga sebetulnya masih banyak. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong population at risk itu lebih besar lagi dari 1,2 juta gitu ya. Studi lain yang dilakukan oleh Liotra Sande menghitung economic losses dari berbagai negara dan salah satunya di Indonesia. Setiap tahun itu Indonesia bisa kehilangan sampai dengan 960.000 sampai dengan 1,6 juta dolar per tahun ya. Karena kerugian anak lahir cacat, kemudian potensi turunnya IQ ya, kemudian juga potensi si anak itu ke depannya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu menjanjikan gitu. Mohon maaf, ini saya sajikan beberapa foto anak-anak yang kami bantu dari lokasi-lokasi tambang emas skala kecil. Anak-anak ini macam-macam keluhannya dan ada yang bisa dibantu dengan operasi, ada yang tidak, ada yang bisa dibantu dengan obat, ada yang tidak, ada yang hidup sampai sekarang, ada yang tidak bisa bertahan ya. Dan ini semua adanya adalah di anak-anak ini berasal dari kampung emas. Jadi kampung penghasil emas, sangat ironis karena bapak ibunya menghasilkan emas ya, tapi anak-anaknya malah jadi jadi korban. Dan studi-studi juga banyak yang menunjukkan jalur pajanan merkuri ini bisa lewat makanan, kemudian lewat udara gitu ya. Ada banyak studinya. Dan yang terbaru yang kami mungkin kami rilis nanti bulan November dengan Bank Dunia, kami melakukan survei di 5 lokasi dan ini summary-nya dari
threshold-nya atau standar baku mutunya yang ini di sebelah kanan. Kalau kita lihat angka rata-ratanya saja, baik itu parameter air, tanah, sedimen, parameter lingkungan ya, ikan yang dikonsumsi, kemudian biomarker, di sini ada darah, kemudian rambut dan sebagainya. Ini ada yang ekstrim malah, di urin itu ada yang paling tinggi itu segini. Jadi itu outlier banget. Dan ini kenapa? Kalau di urin tinggi ini artinya orangnya menghirup uap ya, menghirup uap pada saat dia membakar emas. Mungkin dia kerjanya di toko, jadi dia menghirup banyak gitu. Dan kalau merkuri dihirup bisa keluar di urin, bisa kelihatan. Merkuri di darah juga lumayan tinggi. Ini cuma dari 5 lokasi ini aja ya. Yang mandor ini adalah lokasi paling tua dari tahun 1850-an. Kemudian Tatelu ini aktif dari sejak tahun 80-an. Lombok Barat ini aktif dari sejak tahun 2007-2008. Garut juga sebetulnya dari tahun 2007-2008, tapi kemudian tidak aktif, baru kemudian aktif lagi 2017-an, 2018. Sukabumi udah dari dulu aktif, tetapi lokasi yang kami pilih adalah lokasi baru. Dan banyak penambang yang tadinya kerja di Pongkor dan sebagainya, larinya juga ke Sukabumi dan Garut ini. Jadi dari hasil sampling di lapangan, sebagian besar yang Garut, yang Sukabumi terutama, itu adalah orang-orang yang dulunya penambang, tetapi tidak menambang lagi karena berbagai masalah kesehatannya. Jadi dari perbandingan beberapa studi di negara lain juga, Indonesia itu juara kedua sedihnya. Karena Indonesia itu pemakan ikan, sebagian besar merkuri itu masuk bisa lewat ikan dan lewat makanan juga sebetulnya ya. Tapi yang mengendap di rambut itu sebetulnya 3 bulan 4 bulan terakhir ya. Dan kalau kita konsumsi ikan, dan ikan yang nggak bisa kita tanya habis berenang dari mana ya, kita cuma harus makan yang ada aja. Kemudian juga dari biomarker dari lokasi-lokasi yang kita studi yang 5 itu tadi. Apa istilahnya, kalau untuk di lokasi-lokasi yang terdampak langsung atau terpajan langsung, 75% orang dewasa biomarkernya di atas baku mutu atau di atas angka aman. Anak-anak juga ini 43% ya, di atas angka aman. Dan yang tidak terdampak langsung pun ini di atas 50% gitu dia, jumlah responden yang memiliki biomarker di atas angka aman. Jadi gimana kita mau menghindari gitu ya, karena yang proyek lokasi-lokasi ini adalah yang 190 tadi itu ya, kalau didetailkan itu kayak gini petanya gitu. Jadi ada di mana-mana gitu, dan kita nggak pernah tahu, tergantung arah angin, tergantung temperatur dan sebagainya, dia bisa terbawa ke berbagai lokasi. Dan di dunia, kawan-kawan di IPEN dan Arnika memetakan ini, jadi ada berbagai sumber merkuri dari berbagai, ada kegiatan industri, ada kegiatan pertambangan, ya, jadi macam-macam industrinya juga dan PLTU, dan ini ada di seluruh dunia gitu, ada sekitar 3.000-an lokasi di seluruh dunia. Di Indonesia kita punya di dalam negeri sendiri, kalau di sini kelihatannya cuma 1 doang, tapi sebetulnya kalau dipreteli lagi, ini belum termasuk yang dari PLTU ya, peta ini. Tapi kalau Bapak Ibu tadi lihat ada di peta link yang ini, bisa dilihat ada overlay-nya. So what are we doing actually? Ini adalah peta kalau Bapak Ibu lihat di Google Earth, bentuknya seperti ini. Ini kelihatan dari Google Earth, itu kelihatan boroknya ini kelihatan. Jadi disebutnya moonscape. Emang kayak di bulan jadinya kelihatannya. Tapi sebetulnya ini adalah seperti ini bentuknya. Yang ini itu seperti gini bentuknya. Dan saya agak ngeri sebetulnya ada banjir di Katingan minggu lalu itu. Ini juga ada lokasi di Katingan seperti ini gitu. Jadi itu merkurinya bisa kemana-mana lagi, lebih jauh lagi jalannya. Yang borok seperti ini adalah di Poboya. Jadi
bumi itu dikupas dan digali seperti ini ya. Ada yang di gunung, ada yang di aluvial sifatnya. Jadi digrowokin kayak begini, atau yang di atas gunung seperti ini dipapas gitu ya. Jadi landscape itu berubah sama sekali. Yang tadinya hutan lindung jadi terbuka semuanya. Ini juga kayak gini, yang lahan terbuka seperti ini itu banyak sekali. We need all help to heal this world, to heal our country. Jadi kalau ini cuma proyeksi aja, ini Bappenas sudah memasukkan di dalam kajiannya dan dialokasikan beberapa dana untuk di tingkat nasional untuk membuat laboratorium, kemudian juga untuk mendorong Pemda, membantu Pemda gitu ya, menyusun rencana aksi daerah. Tetapi kita masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi RUN PPM ini dan RAD PPM ini. Jadi jika persebaran dari peti dan PSK ini tidak dikendalikan, maka jumlah merkuri juga dan merkuri produksinya itu sumbernya tidak di stop, ya makin banyak aja ini dan makin jauh. Oke, terakhir lessons learned dari Minamata. Jadi kalau konvensi itu diambil dari pelajarannya, dari pelajaran Minamata Tragedy, sebetulnya ini juga applicable untuk kita di Indonesia gitu ya. Jadi mau ada konvensi atau tidak ada konvensi, sebetulnya prinsip-prinsip ini bisa diaplikasikan oleh Indonesia. Kalau mulai ada symptoms yang kelihatan, itu harus segera ada tindakan, harus ada respons dari pemerintah. Di lokasi-lokasi ini sudah banyak anak-anak yang mengalami cacat lahir gitu ya, dan saya masih selalu harus meyakinkan pemerintah bahwa itu adalah dari merkuri. Jadi saya rajin mengambil sampel itu ini, tetapi selalu di counter dengan macam-macam alasan lah ya. Tapi ya I'm not giving up. Kita harus terus mendorong itu, dan kami juga membantu anak-anak di situ berobat ke rumah sakit, membantu referensi, mendapatkan rujukan dan sebagainya. Kami dampingi ibu-ibunya dan keluarganya. Kemudian identifikasi sumbernya. Kita sudah tahu sumber yang terbesar kalau di Indonesia itu adalah dari tambang emas itu. Masalahnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, di tambang emas ini banyak yang bermain, jenderal-jenderalnya, mau jenderal polisi, jenderal tentara, yang mulai dari yang jualan merkurinya sampai dengan jualan emasnya, aduh itu ampun banget ya pokoknya. Saya sampai udah pernah melaporkan yang jualan merkuri, ada 98 penjual merkuri, saya serahkan ke polisi, ya nggak diapa-apain juga gitu. Jadi saya pikir ini harus ngadunya sama siapa gitu ya. Merkuri yang sudah disita pun, KLHK juga tahu, merkuri yang sudah disita pun disita 21 ton. Tapi yang dilaporkan di proses pengadilan itu cuma 19 ton, 14 ton. Jadi ada yang menguap-menguap gitu deh. Jadi saya nggak tahu lagi siapa yang bisa lebih kuat lagi untuk menjewer para penjual merkuri ini. Butuh dukungan dari semuanya. Kemudian investigate health effects itu harus gitu ya, meskipun Kemenkes itu masih sangat lelet gitu ya, kami terus aja pokoknya nggak bosan-bosan deh dari 2012. Kementerian-kementerian ini memang tergantung dari contact person-nya ya, jadi kalau pas ketemu sama Bapak Ibu yang baik gitu, kita juga jadinya seneng. Oke, yang terakhir liability cleanup gitu ya, dan monitoring gitu. Ini filmnya Minamata Movie yang Bapak Ibu bisa tonton nanti di di Prime Amazon, dan ini selected references kalau Bapak Ibu berminat untuk mempelajari lebih jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi panjang. Baik, terima kasih paparannya luar biasa ini Bu Yuyun memberikan kita banyak pengetahuan terutama mengenai merkuri, karena biasanya kita cuma tahu merkuri itu kalau kaum wanita itu dari kosmetik ya. Ternyata cukup banyak dan paling besar justru dari penambangan emas. Nah, ini yang bagi saya ini satu hal yang ya tahu sih komponen itu diperlukan pada saat kita memproses emas, tapi ternyata ini justru sumber pencemaran terbesar. Ya, baik.
Silakan teman-teman kita buka pertanyaan ya, termin pertanyaan pertama ya untuk Bu Yuyun terkait dengan paparan tadi yang disampaikan, apa yang ingin diketahui. Monggo silakan ya, kita belajar dari ahlinya ini kebetulan ya tentang merkuri dan apa yang bisa kita lakukan ya terkait dengan isu lingkungan ini. Baik, silakan. Ini soalnya Bu Yuyun jauh-jauh ini ya Bu ya, dari UK ya Bu Yuyun ya. Jadi beda waktu. Ya, Bu. Jadi beda waktu ini Iya. dengan kita. Mari jadi kita manfaatkan kesempatan berharga ini untuk bertanya. Anda bisa chat langsung atau unmute ya untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Bu Yuyun. Silakan teman-teman, kita manfaatkan waktunya, kesempatannya. Silakan. Bu Tanti ya ini ya Bu. Iya, betul. Silakan Bu Tanti, bisa langsung bertanya. Selamat malam, mau tanya sama Bu Yuyun. Kalau misalnya dalam keseharian, kira-kira untuk menjaga supaya apa yang dikonsumsi tidak mengandung merkuri, kalau boleh tahu, saya ingin dijabarkan lebih luas. Karena kan hari ini kan merkuri ada di mana-mana, ya. Jadi Bu Yuyun kan tadi khususnya dari tambang emas. Tapi saya ingin yang dari konsumsi atau yang ada di rumah kita sehari-hari, Bu. Demikian Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti. Ini juga pertanyaannya sama, ada 3 penanya ya. Ya. Dari Ya Bu ya, Bu Kati ya. Ya, pertanyaannya sama ini. Apa yang bisa dilakukan ya terkait di lingkungan terdekat kita? Silakan Bu Yuyun. Oke, jadi kalau untuk ibu-ibu dan ya sebetulnya bapak-bapak juga, laki-laki juga ada yang pakai kosmetik itu ya untuk pemutih wajah ya, krim pemutih wajah. Kami sedang menunggu hasil laboratorium, jadi mungkin nanti minggu-minggu akhir bulan ini kami akan rilis laporan baru tentang, karena kami mengambil sampel dari berbagai produk yang mengandung merkuri. Nanti akan kami publish dan kami sampaikan nanti informasinya produk merek apa gitu ya yang tinggi konsentrasinya. Kemudian kalau di rumah tangga juga agak sulit untuk mencari tahu produk mana yang mengandung merkuri, karena di Indonesia itu informasi produk di labelnya itu tuh kayaknya sedikit banget atau minim banget gitu ya. Kalaupun misalnya dia ada merkurinya, dia nggak akan bilang gitu. Tapi kalau untuk konsumsi ikan, sebagian besar sebetulnya ikan tuna. Kalau ikan laut itu ikan tuna, kemudian maaf ya, karena memang itu kenyataannya gitu. Jadi tuna dari Indonesia ini pernah tahun berapa ya, 2015 atau 2016 gitu, ditolak masuk ke Eropa karena konsentrasi merkurinya tinggi. Jadi ada berapa kontainer tuh, saya nggak tahu, 20-an kalau nggak salah. Jadi itu rejected untuk diekspor. Nah, kita di Indonesia itu kan nggak ada informasinya seperti itu ya. Jadi mestinya tuh setiap tahun ada pemberitahuan dari pemerintah ikan apa konsentrasinya berapa, karena itu harus regularly dimonitor. Yang ada itu standar, ada dari BPOM, ada standarnya berapa merkurinya dan sebagainya. WHO juga mengeluarkan, Kemenkes juga ada kalau nggak salah. Tetapi kita sebagai konsumen kan nggak bisa ngecek ya. Yang bisa itu perempuan hamil terutama, jangan makan ikan tuna, atau perempuan usia subur yang sedang merencanakan kehamilan, sebaiknya jangan makan tuna. Kemudian juga kerang merah, kerang darah itu juga termasuk yang merkurinya tinggi. Untuk yang perempuan usia subur, perempuan lagi hamil muda terutama, jangan makan itu. Nah, di Indonesia juga fish advisory seperti itu juga nggak ada gitu. Jadi kitanya yang mesti saling mengingatkan aja. Kemudian apalagi ya yang soalnya tuh kalau beras susah dicek ya. Karena kami ngambil juga beberapa beras dan konsentrasinya ada yang tinggi juga gitu ya. Standarnya kalau di Indonesia itu 50 ppb. Kalau yang kemarin terakhir kami periksa itu ada 80-an, 80 ppb konsentrasinya. Tapi kita nggak bisa lihat kan di beras.
Ya, dan nggak ada labelnya kalau di beras. Dan kita nggak tahu apakah kalau dibilang beras Cianjur itu betul dari Cianjur gitu ya. Jadi serba salah. Tapi sebetulnya juga untuk menjaga imun sistem atau untuk menangkal merkuri gitu, bisa juga dengan minum suplemen selenium. Jadi selenium itu juga mengikat merkuri, jadi bisa keluar dari tubuh kita, tetapi tidak bersih 100% gitu ya, tetapi paling tidak itu bisa mengikat sebagian dari merkuri yang ada di dalam tubuh. Kemudian juga dengan yang hijau, klorofil, itu juga bisa. Ya, kalau baterai sekarang di beberapa kota sebetulnya sudah ada drop off ya untuk e-waste. Dicari aja tempatnya. Kalau di Jakarta sih udah mulai ya, Pemprov DKI sudah punya beberapa titik untuk store electronic waste, dan lampu TL kemudian lampu CFL itu juga harus dikumpulkan aja di titik-titik drop off e-waste itu. Oke. Baik, terima kasih. Ini jawabannya Bu Yuyun. Kita lihat di chat lagi. Ini tadi sudah terjawab ya, penggemar ikan laut seperti tuna, cakalang, dan salem. Jadi agak takut ya makanya. Ya. Jadi kalau tadi disarankan oleh Bu Yuyun ya, sementara untuk wanita hamil ya tidak mengkonsumsi tuna dan kerang darah ya. Karena tongkol. Dan ya. tongkol juga kurangi kalau perempuan hamil atau perempuan usia subur. Perempuan usia subur itu ini ya, Bu ya, efeknya bisa terjadi kemandulan, keguguran dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang kasusnya makin banyak ya terkait dengan keracunan. Kalau dari yang kita tahu keracunan logam berat begitu ya. Jadi tidak khusus pada merkuri dan efeknya bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya. Oke, apakah ada yang mau anak-anak autistik dan ADHD juga? Ya, oke. Ya, kebetulan kita pernah ada kasus juga dengan jadi Pranic Healing ini kalau di Solo ini merupakan terapi komplement untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi di sana diketemukan juga anak-anak yang terganggu pertumbuhannya karena keracunan logam berat. Nah, itu ketahuannya ketika hamil ibunya tuh suka makan makanan laut dan sebagainya, kerang dan sebagainya. Waktu itu karena berpikirnya ini sesuatu zat yang bergizi ya. Jadi gitu. Ya. Kemudian jadinya anaknya keterlambatan bicara ya, sehingga di treatmentnya adalah terapi bicara dan sebagainya, diajari bahasa isyarat dan sebagainya. Akhirnya waktu itu dibantu dengan Pranic Healing dan saat ini anak ini jadi normal, jadi sudah tidak perlu lagi bahasa isyarat dan sebagainya. Jadi ini yang dimungkinkan untuk Pranic Healing mampu meregenerasi ya. Jadi sel-sel termasuk kerusakan-kerusakan yang tadinya tidak bisa diapa-apain ya, kalau secara medis ini bisa dibantu dengan Pranic Healing. Itu yang pernah kita lakukan. Ya, kebetulan anaknya juga maksudnya ada di dekat kami, jadi kami lihat tumbuh kembangnya baik sekarang dan waktu itu juga di treatment dibarengi dengan Pranic Healing. Jadi sangat bisa kita lakukan sesuatu terkait dengan regenerasi sel ini. Ya, oke. Sedikit itu dari nanti Pranic Healing. Ya, mungkin nanti minta dibantu juga buat anak-anak yang di lokasi-lokasi itu, Bu. Itu ya, kasihan banget. Ya, itu bisa lewat Mbak Maya, nanti kita bisa sharing terkait dengan ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman terkait apa yang bisa kita lakukan? Ada satu lagi, Bu. Ya, ini ada lagi pertanyaan ini. Kalau makan, iya ini. Kalau makan tuna dibarengin makan vitamin selenium mendingan nggak ya? Monggo ini. Jadi karena pengen makan ikannya tapi takut nih, jadi dibarengin selenium aja. Gimana nih Bu Yuyun? Ya sebetulnya sih kan harusnya kita ngebersihin dulu yang ada di dalam badan kita, baru kemudian kita tambahin gitu ya. Jadi kalau pas makan ikan kemudian makan selenium juga kan cuma mengurangi yang dimakan pada saat itu aja kan, tapi yang udah mengendap di badan kita belum dibersihin gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya stop dulu makan ikannya. Emang enak sih, habis gimana? Mendingan stop dulu, baru dibersihkan dulu, baru kemudian boleh makan ikan tuna lagi gitu. Baik, ya itu. Jadi ternyata juga
tadi yang kita pelajari bahwa faktor polusinya dari merkuri ini tidak hanya sesaat ya, tapi ternyata bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan baru hilang itu. Beratus tahun bahkan ya. Jadi yang dari tadi dikatakan tahun 1849 aja masih ada 50 tahun lagi. Ya, kita masih harus berjuang untuk pencemaran yang ditinggalkan. Jadi ternyata yang warisan, nah ini yang saya kaget ini, yang warisan ini kok lumayan banyak ini. Ternyata kita mewariskan merkuri ini ke anak cucu. Jadi luar biasa ini. Yang perlu kita pikirkan ini bagaimana cara membersihkannya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini Bu Yuyun, untuk kosmetik yang mengklaim vegetarian atau vegan, bagaimana Bu? Nggak tahu saya. Saya juga nggak tahu karena kemarin juga saya coba misalnya bikin absorben polimer dari rumput laut. Ternyata si rumput lautnya juga mengandung merkuri. Kemudian pakai kulit pomelo ternyata ada juga gitu di pomelonya. Jadi bingung juga ini karena kita nggak pernah tahu ya ada apa dan di mananya. Ya. Ya, karena ternyata di udara juga banyak ya Bu Yuyun. Jadi kita nggak tahu nih si udara dihisap si makanan dan sebagainya, kita makan makanannya. Dan ternyata rantainya cukup panjang. Kita bisa dapat pencemaran merkuri itu dari mana-mana, nggak cuma dari makanan. Ya. Gitu. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi menyebutkan klorofil kaitannya apa? Oh, suplemen ya Bu ya yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan. Ya, selenium, kemudian klorofil, kemudian N-acetylcysteine, NAC itu juga bagus, tapi harus dosisnya berapa ya? Saya juga nggak inget deh. Itu soalnya harus cek dosisnya. Ini tadi ada Pak Eri dari Bogor ini nanyanya bisa dibersihkan kandungan logamnya via pH, ini apa maksudnya? Bisa. Pranic healing ya? Pranic healing nih. Ini lewat pranic healing ya? Oke. Ikan dibersihkan dari kandungan logamnya via pranic healing. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab kalau itu. Ya, itu Bupati yang jawab. TikTok sendiri itu nanti Pak Eri ya. Jadi ya itu. Jadi yang kalau pranic healing yang dimungkinkan adalah membantu untuk yang sudah kena ini. Yang kebetulan yang kita ada kasusnya itu adalah bahwa ada kasus anak yang tumbuh kembangnya terganggu karena keracunan logam berat, kemudian kita bantu treatmentnya. Dari satu yang tidak mungkin karena kerusakan tadi, bahkan kita lihat di gambar-gambar ngeri ya, maksudnya kerusakan akibat pencemaran dari merkuri ini. Nah ini pada saat ibu hamil ternyata menjadikan si anak ini tidak mampu untuk berbicara ya dalam beberapa tahun. Kayaknya itu sekitar usia 3 tahun dia bahkan belum bisa ngomong. Jadi sampai keluarganya menyiapkan untuk terapi bicara untuk itu. Kemudian di treatment dibantu dengan pranic healing. Saat ini anak itu normal. Nah itu bagi kita juga miracle. Jadi yang dimungkinkan adalah regenerasi. Regenerasi itu. Jadi jaringan yang sudah rusak masih bisa kita perbaiki. Oke. Apakah ada pertanyaan? Maaf. Kalau kapur barus itu bahayakah jika terhirup? Apakah baiknya dihilangkan dari lemari pakaian? Kapur barusnya mengandung merkuri nggak nih Bu Yuyun? Enggak, kapur barus nggak mengandung merkuri. Ya, itu. Jadi mari kita cermat melihat walaupun kadang-kadang merkuri itu tidak disebutkan ya, ada di dalam komponen itu biasanya lebih di kosmetik ya karena mereka takut maunya hasilnya bagus tapi takutnya kalau ketahuan ada merkurinya pasti nggak boleh. Nah itu. Tapi dari yang tadi dijelaskan ya kita bisa bantu untuk alat-alat medisnya kalau kita masih menemukan jejak mereka masih pakai merkuri kita bisa lakukan sesuatu di situ. Oke. Bu Tanti angkat tangan Bu. Bu Tanti, silakan Bu Tanti. Apa yang tadi atau mau tanya lagi nih Bu Tanti? Masih mute Bu Tanti. Bisa di-unmute dulu. Bu Tanti, suaranya masih belum kedengaran. Halo. Ya, sekarang kedengaran Bu. Gimana Bu Tanti? Ini kan sekarang di Indonesia ini kan banyak herbal
yang konon katanya bisa mengurangi berbagai macam masalah penyakit-penyakit seperti yang disebabkan karena polusi merkuri. Itu herbal itu pengaruh nggak terhadap penyembuhan merkuri? Itu aja Bu, barangkali Bu. Baik, silakan Bu Yuyun. Nggak tahu saya. Iya, karena yang diteliti Bu Yuyun ini soalnya merkurinya ini, jadi nggak neliti herbalnya. Iya, kalau herbalnya saya belum pernah ngambil sampelnya, Bu. Jadi nggak tahu, Bu. Oke. Oh, oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu Tanti. Jadi mungkin bisa dicoba yang tadi disarankan saja ya, selenium dan klorofil ya, bisa untuk membantu untuk membersihkan. Gitu. Baik. Terima Baik, kasih. ini nampaknya kita sudah overtime ya, sudah jam 9 lebih dan kebetulan apakah ini ada yang baru pertama kali bergabung ya? Baru pertama kali bergabung kayaknya Bu Yuyun malahan. Baik. Karena sudah pada ikut semuanya, malah kita nanti bisa langsung ya jadi ke acara berikut.